tiba-tiba saja kita mendengar orang terkaya di Indonesia, Pak Robert Budi Hartono, yang merupakan pemilik grup Jarum, juga dia adalah pemegang saham terbesar di Bank BCA, catat ya, pemegang saham terbesar di Bank BCA, itu sempat-sempatnya menyurati Pak Presiden secara khusus. Intinya beliau menyampaikan argumentasi untuk menolak penerapan PSBB ketat atau total di DKI Jakarta. Guys, di episode ini gue masih pengen ngobrol tentang, apalagi kalau bukan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di wilayah DKI Jakarta, yang awalnya niatnya adalah PSBB total, tapi apa daya jadinya adalah PSBB kompromi. Ya, kenapa gue masih ngomong ini ya? Karena memang ini isu yang panas banget ya. Semua orang ngomong tentang PSBB, menteri, gubernur, wali kota, terutama yang di seputaran Jabodetabek ya. Netizen, buzzer gitu kan ya. Masa gua warga masyarakat biasa nggak boleh juga nih ngomong, boleh dong ya. Nah, gue ingin mulai dari statement Pak Mahfud beberapa waktu yang lalu mengomentari kebijakannya Anies yang mengatakan akan menerapkan kembali PSBB total, menarik rem darurat. Lalu Pak Mahfud bilang ini persoalan tata kata katanya ya. Maksudnya ya gara-gara tata kalimat atau pilihan kata, pilihan diksi yang tidak tepat ya menurut beliau ya. Maka statement Pak Anies ini menyebabkan negara rugi 297 T. Yang kalau kita bulatkan berarti menjadi 300 T. Nah, gue pengen ngajak lu semua untuk kita kritisi sedikit apakah statement Pak Mahfud ini masuk akal. Ya, satu, gue gak nemuin dasar teorinya, kok bisa ada dinamika ya di dalam harga saham, which is adalah kapitalisasi pasar, kok bisa kemudian dicap jadi kerugian negara. Ya, gue bingung nih ya, emang yang korupsi siapa Pak Mahfud ya? Karena menurut gua ya ketika harga saham naik atau turun yang menyebabkan kapitalisasi pasar secara total juga berubah, ini adalah hal yang sangat biasa, dinamika yang sangat normal dalam pasar yang namanya pasar saham. Jadi kalau buat lu yang mungkin agak lupa sedikit, gua jelasin konsep secara sederhana. Rupanya setelah gua telisik, kenapa dianggap terjadi kehilangan ya 297T yang dibulatkan jadi 300T, ini sumbernya adalah perhitungan pada kapitalisasi pasar. Gimana sih ngitung kapitalisasi pasar? Jadi kapitalisasi pasar kita di Bursa Efek Indonesia itu sekitar 5.000-an T ya. 5.000 T sekian ya. Nah itu dari mana? Dari jumlah seluruh saham yang beredar masing-masing dikalikan dengan harga sahamnya lalu kita total. Itu adalah kapitalisasi pasar ya. Gampangnya guys, kapitalisasi pasar itu akan turun pada saat apa? Pada saat orang secara umum lebih banyak yang menjual ketimbang yang membeli. Nah, tadi gue bilang gak masuk akal banget kalau dinamika ini disebut sebagai kerugian negara. Gitu ya, itu satu. Yang kedua, gak logiknya di mana? Tadi gue bilang, ketika ada orang menjual saham, itu pasti ada yang membeli. Jadi dinamika harga yang biasa aja, harga kemudian turun. Dan besok-besok ketika ada sesuatu yang membuat orang lebih banyak membeli, maka harganya akan kembali naik. Jadi kalau dikatakan telah terjadi kehilangan yang demikian dahsyat, gue juga gak ngerti ngitungnya seperti apa. Nah, lebih lanjut lagi guys, kalau kita lihat ternyata hanya selang beberapa hari, kemudian telah terjadi rebound. Ya, dana yang masuk ke mana? Ke bursa itu ternyata juga sudah meningkat sehingga indeks kembali ke angka di atas 5.000. Nah ini yang menarik ya, ketika turun ya, itu dikatakan ini gara-gara tata katanya Anies yang gak benar. Tapi ketika dia rebound kembali, maka Pak Erlangga mengatakan ini akibat pasar mengapresiasi kebijakan pemerintah yang clear mengenai penanganan COVID-19. Luar biasa ya. Jadi kalau rusak itu salahnya Pak Gubernur, tapi kalau bagus meningkat kembali ini jasanya adalah pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Nah, kenapa ini menarik? Ini gue coba ajak kalian untuk menggali lebih jauh lagi ya. Guys, ternyata setelah sebelumnya gonjang-ganjing turun, ya ini gue bacain data ya. Jadi pada tanggal 10 September, ini tepat setelah Anies ngumumin tanggal 9 September, IHSG itu tercatat pada 4.891. Tapi ternyata pada tanggal 11 September sudah kembali rebound ke 5.016 ya IHSG kita. Nah yang menarik juga teman-teman sekalian,
pada saat itu kapitalisasi kita sudah naik 127 triliun. Ya, jadi yang tadinya hilang ya, 297 itu sudah kembali 127. Nah, ternyata ketika 10 September itu ya, ketika dikatakan terjadi kerugian besar, itu net sale dari investor asing hanya 663 miliar. Net sale itu berapa investor asing yang menjual sahamnya dikurangi dengan berapa yang membeli ya saham-saham yang di bursa. Itu hanya 663 miliar. Yang menarik, ketika saham-saham kita rebound, ya ketika pasar saham kita rebound di tanggal 11, itu ternyata net sale asing justru adalah 2T. Artinya apa? Tetap ya, investor asing yang keluar dari bursa itu masih lebih banyak ketimbang yang masuk. Dan yang menarik juga, sebagian besar saham yang dijual oleh investor asing adalah saham-saham sektor perbankan. Nah, kenapa gua garis bawahi sektor perbankan? Menurut analisis sementara pakar, rekan-rekan sekalian, guys ya, ternyata mereka nih para investor lebih sensitif pada isu-isu yang sifatnya nasional ketimbang sekedar persoalan penerapan PSBB di DKI Jakarta. Kita tahu bahwa beberapa waktu sebelumnya ada isu tentang Dewan Moneter, ya kan? Yang ini ketika diterapkan akan menyebabkan BI menjadi subordinate dari Dewan Moneter sehingga mereka kehilangan independensi mereka sebagai pihak yang bertanggung jawab tentang kebijakan-kebijakan sektor moneter. Jadi, menurut analisis kita, para investor asing jauh lebih takut ya bahwa BI akan kehilangan independensinya ketimbang sekedar isu penerapan PSBB total di DKI Jakarta. Nah, maksud gue kayaknya sekali ini Pak Mahfud agak offside nih guys ya. Kalau kita menisbatkan bahwa 297 triliun yang hilang itu adalah kerugian negara, gua nggak menemukan alasannya kenapa disebut kerugian negara. Yang kedua, hitung-hitungannya ternyata nggak masuk. Nggak masuk apa? Nggak masuk akal. Apalagi kalau kemudian kita mau berpikir ulang lebih dalam, lebih bijak, lebih jujur. Kalau kita bicara saham, kita bicara Bursa Efek Indonesia, kita bicara pasar saham. Pertanyaannya yang main siapa sih? Iya kan? Nggak mungkin kan yang main misalnya emak-emak atau pedagang di pasar tradisional, orang-orang menengah ke bawah gitu. Nggak mungkin kan ya? Orang-orang yang paling terdampak gara-gara COVID itu nggak akan main di bursa. Yang main di bursa adalah orang-orang menengah ke atas. Para investor, para pialang, orang-orang yang punya duit banyak yang selama ini sudah menikmati kesejahteraan jauh di atas rata-rata. Jadi menurut gua kalaupun benar ya, Bursa Efek sedikit mengalami penyusutan gara-gara pernyataan Anies akan menerapkan PSBB, menurut gua sih nggak masalah-masalah amat juga. Toh yang tanda kutip ya lagi-lagi dirugikan adalah orang-orang yang sebenarnya sudah sangat-sangat sejahtera. Nah, disinilah kemudian kita akhirnya melihat sebuah benang merah walaupun agak-agak samar. Kita tahu bahwa dalam kisruh kemarin ya penerapan PSBB, maju mundurnya penerapan PSBB oleh Pak Anies sebagai Gubernur DKI, tiba-tiba saja kita mendengar orang terkaya di Indonesia, Pak Robert Budi Hartono, yang merupakan pemilik grup Jarum, juga dia adalah pemegang saham terbesar di Bank BCA, catat ya, pemegang saham terbesar di Bank BCA, itu sempat-sempatnya menyurati Pak Presiden secara khusus. Intinya beliau menyampaikan argumentasi untuk menolak penerapan PSBB ketat atau total di DKI Jakarta. Argumentasinya antara lain adalah bahwa terbukti PSBB sebelumnya tidak memberikan dampak untuk memperkecil atau mengurangi penularan. Sebenarnya data ini sangat mudah dibantah justru oleh data dari Kemenkes sendiri. Kemudian juga beliau mengajukan satu tanda kutip solusi alternatif. Menurut dia, instead of menerapkan PSBB, itu mestinya pemerintah memperbanyak jumlah pengetesan dan juga menyediakan atau menambah sarana-sarana pelayanan kesehatan darurat. Bahkan dia secara spesifik mengusulkan agar di lahan-lahan kosong itu disediakan tempat-tempat karantina, misalnya dari kontainer yang diberikan AC dan sebagainya. Dia mengatakan ini sangat cepat bisa dilakukan, mencontoh apa yang dilakukan di negara tetangga seperti Singapura. Buat gue menarik. Satu, apa iya orang atau konglomerat sekaliber Pak Robert Budi Hartono ketika dia menulis surat kepada presiden itu harus sedemikian terbuka kepada publik? Apa iya selama ini tidak pernah ada komunikasi di bawah meja antara Pak Robert Budi Hartono dengan penguasa? Nah, ketika itu dibuka ke publik, ya ini menjadi menarik. Jangan-jangan ada sinyal khusus yang hendak dikirim oleh Pak Robert kepada masyarakat.
Apakah itu? I don't know. Saya nggak mau berandai-andai dan tidak membahas itu. Tapi menjadi menarik karena kita melihat kepentingan di situ. Tadi saya katakan ya, ketika terjadi gejolak di bursa saham, ternyata yang hilang sebagian besar adalah saham-saham di sektor perbankan. Jadi wajar saja kalau misalnya di sini Pak Robert Budi Hartono sebagai pemilik terbesar, pemegang saham terbesar Bank BCA ikut punya kepentingan di situ. Oke, gue gak mau bahas lebih dalam ya, biar para pakar yang ngebahas itu. Jadi tadi Pak Mahfud mengatakan ada tata kata yang salah dari seorang Anies Baswedan yang menyebabkan gonjang-ganjing yang luar biasa di bursa efek, di bursa saham kita. Nah, saya ingin ngasih saran sama Pak Mahfud. Kalau Pak Mahfud tiba-tiba saja begitu concern sama tata kata, ini ada kasus lagi nih menyangkut tata kata. Tapi kalau tadi yang disoroti Pak Anies sebagai gubernur, persoalan kedua yang gue mau angkat adalah tata kata dari kolega Pak Mahfud di kabinet yang sekarang. Yaitu dari siapa? Dari Pak Menkes Terawan. Ya, terus terang kita kangen banget ya, karena di masa pandemi ini kayaknya Pak Menkes itu jarang banget muncul ya, menjadi sangat misterius. Kita nggak tahu Pak Menkes lagi sibuk ngapain. Tapi hampir nggak pernah kita dengar statementnya belakangan ini tentang penanganan COVID. Padahal kalau kita percaya bahwa sekarang yang berlaku adalah darurat kesehatan, mestinya leading sektornya adalah Kementerian Kesehatan yang komandannya adalah Pak Menkes. Tapi Pak Menkes malah hilang. Ya kita husnuzon saja, mungkin beliau masih punya beberapa urusan yang harus diberesin. Nah guys, keluar nih dari tadi persembunyiannya, tiba-tiba Pak Menkes bicara ya bahwa masih terdapat cadangan 3.500 dokter dan tenaga kesehatan yang anytime siap diterjunkan untuk menangani pasien-pasien COVID jika dibutuhkan. Gue sih bukan ahli bahasa dan gue bukan ahli tata kata. Tapi ketika mendengar kata-kata Pak Menkes, gue cuman bisa pegang kepala. Gak masuk di akal gue, seorang pejabat publik yang paling bertanggung jawab urusan penanganan kesehatan, yang di bawah dialah tenaga kesehatan itu harusnya meletakkan harapannya, itu bisa mengatakan begitu. Masih ada cadangan 3.500 tenaga kesehatan, dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Gue pengen nanya sama Pak Terawan sebenarnya, Pak, emangnya dokter dan tenaga kesehatan itu barang ya Pak ya? Kok kita bisa tega ngomong kayak gitu? Di tengah ada sekian ratus atau 100 sekian setidaknya dokter yang sudah wafat sebagai pejuang-pejuang COVID yang mereka berada di garis terdepan untuk membantu masyarakat yang menjadi korban penularan COVID. Sementara pakar menganalisis, ya ternyata resiko para dokter dan tenaga kesehatan kita dalam menangani COVID ini relatif lebih tinggi dari resiko kolega mereka yang berjuang mengatasi persoalan yang sama di negara-negara lain. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa persoalan yang sangat elementer. Yang pertama misalnya adalah tentang APD yang tidak memadai. Dan sampai hari ini persoalan APD ini belum pernah selesai. Nggak pernah clear, nggak pernah tuntas, nggak pernah jelas. Apakah dokter-dokter kita ketika bertarung di garis paling depan itu mendapatkan APD yang memadai? Mungkin di Jakarta dan kota-kota besar lainnya jawabannya iya. Tapi kita nggak tahu bagaimana kabarnya di kota-kota lain di luar Jakarta. Yang kedua, di Tenggara persoalannya adalah persoalan keletihan. Karena keterbatasan tenaga dokter dan tenaga kesehatan yang ada, akhirnya para dokter ini itu harus bekerja extra time yang itu sangat berpengaruh pada keletihan, akhirnya menurunkan imunitas mereka sehingga mereka sangat rentan ketika berhadapan dengan pasien-pasien COVID, terutama yang sudah stadiumnya lanjut. Dan yang ketiga adalah memang kondisi dari para dokter-dokter kita yang sebagian diantaranya memang secara fisik sudah memiliki beberapa masalah kesehatan sebelum mereka terpapar COVID. Bayangan gue, Pak Terawan mestinya ya, tapi walaupun gue gak pantas ya bilang mestinya sama menteri. Ini punten Pak, punten ya. Ini orang awam ya. Bayangan gue nih, Pak Terawan mestinya adalah orang yang paling menunjukkan empati kepada para dokter yang gugur di medan tugas ini. Jadi alih-alih menggunakan tata kata yang demikian meremehkan keberadaan para dokter dan tenaga kesehatan, kenapa tidak menggunakan tata kata yang bisa menunjukkan bahwa Bapak berempati dan sedang mencoba untuk mencarikan solusi bagi mereka. Jadi buat Pak Mahfud, mungkin daripada nyorotin Anies ya, mendingan nyorotin rekan sejawatnya. Nah, kalau gue lanjutin lagi, kayaknya sih ini bukan persoalan tata kata. Ya,
Oke lah, tata kata penting, tapi mari kita selesaikan di kelas mata pelajaran bahasa Indonesia, ya. Menurut gua, persoalan penanganan COVID-19 di Indonesia lebih banyak persoalan tata kelola, bukan tata kata. Ya, ini persoalan tata kelola, persoalan governance, ya, bukan persoalan tata kata. Kalau tata kata ya sudahlah, kita berlapang dada saja ya, mungkin ada salah kata, ada salah apa gitu ya, salah kalimat dan lain-lain. Lagian kan kalau jadi pejabat publik kita nggak boleh baperan ya. Kalau baperan jangan jadi pejabat publik, karena begitu menjadi pejabat publik artinya kita meletakkan diri kita di bawah sorotan 200 sekian puluh juta rakyat Indonesia. Kita nggak boleh baperan. Nah, yang lebih serius menurut gue ini adalah persoalan tata kelola. Gue to be honest bingung membaca berita terakhir tentang COVID-19. Bapak Presiden Jokowi menunjuk Pak Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan, didampingi oleh Pak Doni Monardo untuk apa? Ini diberi tugas khusus untuk menanggulangi COVID di 8 atau 9 ya kalau nggak salah provinsi yang dinilai merupakan provinsi-provinsi dengan tingkat penularan COVID yang paling tinggi. Menurut gua ini aneh, menambah daftar keanehan-keanehan dan kebingungan-kebingungan sebelumnya dalam tata kelola. Pertama, dari awal nih ini udah kisruh. Kalau ini darurat kesehatan, kalau betul COVID ini diperlakukan sebagai atau ditempatkan di bawah rejim darurat kesehatan, harusnya leading sektornya adalah Menteri Kesehatan, Pak Terawan. Makanya kalau ada kepala daerah ingin menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar misalnya, izinnya kepada Menteri Kesehatan. Dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan karena leading sektornya adalah Kementerian Kesehatan. Tapi kemudian ternyata ada satgas kan sebelumnya ya, ada satgas yang dipimpin oleh Kepala BNPB Pak Doni Monardo. Kenapa? Karena berarti COVID ini ditempatkan dalam rejim kebencanaan, darurat kebencanaan. Ini saja sudah bertentangan. Ya. Jadi siapa leading sektor yang memimpin penanganan COVID di Indonesia? Apakah Menkes ataukah BNPB? Apakah Pak Doni Monardo, satgas di sini? Nah, kemudian ada lagi ya, keputusan presiden yang membentuk apa? Membentuk komite penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Dipimpin oleh Pak Erlangga Hartarto yang kita tahu juga adalah Menko Perekonomian. Kemudian pelaksana hariannya adalah Pak Erick Thohir, ya kan, Menteri BUMN. Di bawahnya ada 2 satgas. Satgas tadi ya kembali Pak Doni Monardo memimpin Satgas Penanganan COVID. Lalu ada Satgas Pemulihan Ekonomi. Kalau saya nggak salah yang memimpin Pak Boy Sadikin kalau saya nggak salah gitu ya. Nah ini saja sudah bingung lagi kita. Ditambah bingung lagi ada lagi penugasan khusus kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan untuk menangani COVID secara khusus di 9 provinsi. Jadi menurut gua sekali lagi ini persoalan tata kelola yang parah. Padahal WHO jauh-jauh hari sudah mengatakan keberhasilan penanganan COVID itu bukan persoalan apakah kita lockdown nggak lockdown. Itu persoalan kedua. Tapi persoalan pertama adalah persoalan sejauh mana kita memiliki leadership yang kuat. Dan menurut gua yang sedikit banyak pernah belajar manajemen, salah satu ciri dari leadership yang kuat itu adalah sang leader menetapkan bagaimana governance, bagaimana tata kelola yang clear dan tegas dalam pengelolaan masalah-masalah kritis yang dihadapi oleh sebuah negara. Jadi menurut gua yang perlu dievaluasi adalah persoalan tata kelola. Yang gua tambah puyeng lagi, ketika kemarin Anies dibombardir dari beberapa sisi, ternyata Pak Doni Monardo justru membenarkan sinyalemen Anies bahwa daya dukung fasilitas kesehatan di Jakarta itu sudah sangat tipis dan hampir kolaps. Pak Doni Monardo dengan tegas mengatakan yang dikatakan oleh Anies Baswedan benar. Yang kocak juga beberapa kepala daerah ya seputar Jakarta tuh yang sebelumnya seolah-olah berseberangan dengan Anies terhadap ide Anies untuk menerapkan PSBB, tiba-tiba setelah PSBB-nya menjadi kompromi berbalik arah mendukung Anies 100%. Misalnya Pak Bima Arya mengatakan, ini saya catat dari beberapa berita yang ada di media sosial atau media online, beliau mengatakan kalau saja 6 bulan yang lalu Pak Jokowi menetapkan kebijakan lockdown, maka semuanya akan jauh lebih terkendali. Tapi tenang guys, Pak Luhut Binsar Panjaitan yang selalu optimis itu mengatakan, terkait dengan COVID-19, segala sesuatunya dalam kondisi sangat terkendali. Siap komandan,
stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.